Di tengah pandemi COVID-19, kinerja sektor energi dan pertambangan tanah air ternyata masih menunjukkan tren positif. Apalagi seperti kita ketahui, Indonesia adalah salah satu negara di dunia yang memiliki kekayaan energi dan tambang yang berlimpah. Sehingga tidak heran kalau sektor ini jadi salah satu sektor yang berkontribusi besar bagi perekonomian kita. Seperti apa datanya? Kita akan bahas bersama bagaimana harta karun energi dan tambang menjadi penopang ekonomi RI. Nah, kita lihat ke slide yang pertama. Kekayaan energi dan tambang yang dimiliki Indonesia ini dapat kita lihat dari salah satu data, yaitu data cadangan migas dan komoditas tambang andalan kita ya. Kalau berdasarkan data dari Kementerian SDM, cadangan minyak bumi nasional sampai tahun 2020 lalu ternyata tercatat sebesar 4,17 miliar barel ya, dan ini bisa tersedia sampai 9,5 tahun mendatang. Sementara umur cadangan gas buminya itu diperkirakan mencapai 19,9 tahun dengan total cadangan sampai 2020 tercatat sebesar 62,4 triliun kaki kubik. Untuk tahun 2021 ini secara keseluruhan cadangan minyak dan gas atau migas Indonesia ditargetkan juga bisa bertambah sampai lebih dari 625 juta barel setara minyak per harinya. Nah, selain migas, ada juga Indonesia juga kaya akan hasil tambang-tambangnya ya. Salah satunya ada batu bara nih. Kalau berdasarkan data Badan Geologi Kementerian SDM per Juli 2020 kemarin, jumlah cadangan batu bara kita ternyata sudah mencapai 39,56 miliar ton. Bahkan menurut data BP Statistical Review 2021 ini, Indonesia menjadi pemilik cadangan batu bara terbesar ke-7 di dunia. Keren ya. Dan bukan itu saja, Indonesia ini juga merupakan pemilik cadangan nikel terbesar di dunia. Kalau dilihat di buklet Kementerian SDM tahun 2020 lalu, judulnya Peluang Investasi Nikel Indonesia, ternyata cadangan logam nikel Indonesia disebut mencapai 72 juta ton dan jumlah ini merupakan 52% dari total cadangan nikel dunia ya. Sementara untuk biji nikelnya, kalau tadi logam nikelnya, biji nikelnya cadangannya juga besar yang mencapai 3,65 miliar ton ya. Ini untuk kadar 1% sampai 2,5%. Selain itu, Indonesia juga menduduki peringkat ke-7 dengan cadangan tembaga terbesar di dunia. Jadi tadi sudah batu bara dan nikel, ada tembaga juga, cadangannya mencapai 28 juta ton logam tembaga dan ada juga 2,63 miliar ton ini untuk cadangan biji tembaga ya. Khusus lagi komoditas timah nih, Indonesia bahkan menjadi negara dengan produksinya serta cadangan timahnya yang terbesar kedua di dunia setelah China. Sampai di tahun 2020, Indonesia itu punya cadangan timah sampai 800 ribu ton atau ini sekitar 17% dari total cadangan timah di dunia ya, dan ada 10,78 miliar ton biji timah. Sementara untuk cadangan emasnya nih, Indonesia juga tercatat mencapai 3,56 miliar ton. Nah, dengan harta karun sumber daya alam sebanyak ini ya, pada akhirnya negara juga akan mendapatkan banyak penerimaan dong pastinya. Seberapa besar sih penerimaannya selama ini, kita akan lihat di slide berikutnya ya. Ini kita ambil datanya dari Kementerian SDM, diambil dari penerimaan bukan pajak atau PNBP di sektor SDM ya. Kalau dilihat datanya dari tahun 2015 sampai tahun 2012 ini total penerimaan bukan pajak dari sektor EBTKE, minerba sampai migas ya. Ada penurunan memang waktu itu sekitar 31% dari 2015 ke 2016, tapi kemudian bisa naik lagi dari 2016 ke 2017 bahkan sampai 61% nih. Begitu juga dengan 2017 ke 2018 puncaknya ya, waktu itu ada di 218,2 triliun rupiah, itu naik sampai 65%, dan ada sedikit penurunan lagi sampai di tahun 2020 ke 2019 turun sedikit 17%. 2020 kita tahu ada pandemi COVID-19 sehingga memang penurunannya cukup dalam 40%, tapi yang menariknya dan ini patut kita apresiasi juga, ternyata lebih dari target. Ini angkanya sekitar 120% dari target ya, realisasinya 108,7 triliun rupiah, dan kalau dibandingkan porsinya seberapa besar sumbangannya ke PNBP nasional, cukup besar juga, yaitu 31%. Nah, kalau 2020 ke 2021 seperti apa? Targetnya cukup bagus gitu ya, naik 11,5%, 121,2 triliun rupiah.
rupiah, tapi realisasinya lebih bagus lagi karena sampai di Juli 2021 itu sudah hampir 70%, tepatnya 68,6%, realisasinya sebesar 83,14 triliun rupiah ya. Nah, secara total penerimaan negara dari sektor SDM ini termasuk penerimaan lainnya ya di luar PNBP ini per Juli kemarin tercatat totalnya 141 triliun rupiah atau sekali lagi lebih tinggi 103% dibandingkan periode yang sama di tahun 2020 lalu. Nah, bukan cuma dari sisi atau segi penerimaan negara saja, sektor SDM ini juga berkontribusi dalam pertumbuhan investasi loh di tanah air. Seperti apa datanya kita lihat di slide berikutnya. Polanya mirip-mirip gitu ya, kenaikan atau penurunannya dari 2015 ke 2016 ada sedikit penurunan menjadi 29,7 miliar dolar, ada penurunan 11%. Kemudian ke 2017 juga sedikit menurun 5%, tapi tidak terlalu signifikan ya. Dan kembali naik lagi 2017 ke 2018. Waktu itu menjadi 32,9 miliar dolar AS, naik 16%. Begitu juga 2018 ke 2019 naik tipis saja, hanya 1%. Dan di 2020 menjadi tantangan pastinya untuk sektor SDM juga, sehingga terkoreksi 26% ya, menjadi 24,4 miliar dolar Amerika Serikat. Tapi tetap saja target di tahun 2021 ini diharapkan bisa kembali naik atau meningkat sampai 49% menjadi 36,4 miliar dolar AS. Sejauh ini realisasinya sih cukup baik ya, sampai di Juli 2021 kemarin itu lebih dari 12 miliar dolar AS menurut data Kementerian ESDM. Selain pastinya ini semua bisa mendorong pertumbuhan ekonomi, investasi di sektor SDM tentu juga bisa menambah serapan tenaga kerja lokal ya. Nah, melihat perkembangan yang signifikan nih di sektor energi dan tambang selama ini, ada rencana pasti ke depannya yang ini juga pemerintah bertekad untuk mengikuti jejak dunia, seluruh dunia bisa meninggalkan energi kotor dan bisa menuju energi bersih ya, energi baru terbarukan. Kita lihat di slide berikutnya, ini ada salah satu upaya yang dilakukan oleh pemerintah yaitu mengejar target bauran energi baru terbarukan atau EBT ya. Targetnya di tahun 2025 bisa mencapai 23%, tapi sayangnya sampai tahun 2020 lalu itu realisasinya baru sekitar 11,2% ya. Tetap saja ke depannya pemerintah memastikan porsi EBT khususnya di sektor kelistrikan nih tetap akan terus didorong lebih besar lagi, dan untuk mencapai target tersebut pemerintah juga sudah menyusun yang namanya Grand Strategi Energi Nasional ya atau GSEN. Ini di dokumen itu kalau dibaca sudah dipetakan rencana penambahan kapasitas EBT-nya ada 38 gigawatt sampai dengan tahun 2035 mendatang, dan untuk mencapai target itu pemerintah akan memprioritaskan pemanfaatan energi surya nih, karena memang dari segi investasinya itu murah dari waktu ke waktu dan pengerjaannya juga semakin singkat ya dibandingkan dengan yang lainnya. Tapi terlepas dari berlimpahnya kekayaan energi dan tambang Indonesia yang tadi sudah kita bahas, tantangan ke depannya untuk mengelola pasti semakin kompleks lagi. Untuk itu dibutuhkan pastinya dukungan dari berbagai pihak ya, baik pemerintah, swasta dan semuanya, agar sektor ini bisa terus menjadi sektor andalan bagi kemajuan perekonomian bangsa.